Mungkin kalau saya pengen nanya tentang apa namanya latar belakang atau kronologi terjadinya atau adanya qiraat tuh gimana, Cak? Kok kadang orang tuh nanya, kok bacaan Quran bisa beda-beda, itu gimana, Cak? Nah, mungkin kalau yang pengen belajar nih, Cak, kira-kira syarat untuk mempelajari qiraat itu apa? Apakah harus dia pernah hatam 30 juz dengan riwayat tertentu atau gimana? Cak Mustafa punya nggak apa namanya atau menurut Cak, kriteria tentang guru yang bisa kita datangi untuk kita mengambil ilmu qiraat darinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak, izin berpantun dulu nih, Cak. Biasanya kita buka podcast pakai pantun. Ya. Sore-sore denger lagu bernadia. Cakep. Sambil nyemil good time. Cakep. Wahai penonton kami yang setia, kembali bersama kami di podcast Q-Time. Alhamdulillah, di podcast Q-Time kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Cak Mustafa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Antum gimana kabarnya, Siti? Alhamdulillah baik. Cak Mustafa lagi sibuk apa ini, Cak? Lagi sibuk ini mempersiapkan munakosa. Munakosa. Iya. S2 nih. Nggih, ya. Mohon doanya, Siti. Ya Rob, ya Rob. Jadi beliau lagi tinggal sidang ya, Cak? Tinggal sidang, ya menunggu sidang. Tinggal menunggu sidang S2 jurusan hadis. Iya. Gini. Dan beliau juga sudah menyelesaikan setoran qiraat Asroh, Sugro dan Kubro gitu. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi juga di bulan ini bertepatan dengan 10 tahun jenengan di Mesir. Alhamdulillah. Oke. Jadi mari kita teman-teman sebagai ya kita para junior, mari kita minta pertanggungjawaban beliau karena beliau sudah lama di sini. Kita akan ambil ilmunya, pengalaman dan kisah-kisah serta pelajaran-pelajarannya. Ya. Jadi gini, Cak, kan berarti Cak Mustafa ini sudah berkecimpung lama lah di qiraat G. Sudah berkecimpung lama di qiraat. Ya. Juga beliau mengaji ke Syekh Nabil 9 atau 10 tahun, Cak? Kurang lebih 9, 10 tahun berjalan. 10 tahun berjalan, waktu yang tidak singkat ya, Cak. Oke. Saya penasaran, Cak, tentang qiraat. Jadi sebelum di Mesir itu saya kan ya sering ngikut acara gitu, acara Islami gitu. Itu biasanya dibuka dengan bacaan Quran. Bacaan Quran itu yang ada nada atau lagunya yang sering kita kenal dengan qori. Nah, beberapa dari kita itu bingung. Yang dinamakan ilmu qiraat tuh itu yang baca Quran dengan nada yang berbeda, atau ilmu qiraat itu bukan hal itu dan ada sendiri ilmunya. Gimana, Cak? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Amin. Jadi kalau berkenaan dengan ilmu qiraat, kalau dikembalikan ke definisi aslinya, ilmu qiraat itu adalah ilmu yang membahas tentang ikhtilaful alfaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik ditinjau dari segi kaidah usulnya maupun farsul hurufnya atau periwayatannya. Jadi nanti pembahasan dalam ilmu qiraat itu intinya ya dua komponen itu. Masalah apa? Kaidah usul. Jadi masing-masing aimatul qurra itu punya kaidah usulnya sendiri. Lah kaidah usul ini itu seringkali datangnya itu berulang. Kayak misalkan ini ketemu ini atau antum menjumpai apa lafadz yang apa bentuknya seperti ini, maka untuk imam ini bacanya seperti ini, untuk imam ini bacanya seperti ini. Lah itu namanya kaidah usul. Lah kalau farsul huruf itu lebih ke riwayat. Dan seringkali itu datangnya hanya sesekali. Kayak contoh misalkan Maliki Yaumiddin. Itu nggak bisa antum kiaskan dengan Malikin Nas, itu nggak bisa. Nggak semua Maliki, nggak gitu ya? Nggak semua Maliki, karena riwayat itu, karena perbedaan riwayat, ditinjau dari riwayatnya. Iya. Itu ilmu qiraat. Berarti terdiri dari dua komponen, ada tentang usul sama tentang farasnya, Cak? Iya, secara umum pembahasannya itu. Oke, kalau usul berarti ikhtilaful alfaz tuh berarti artinya perbedaan cara baca.
Iya. Ikhtilaful alfat itu ya. Iya, iya. Perbedaan cara baca yang terjadi bukan hanya di satu tempat, tapi di beberapa tempat dengan kasus yang sama, ya seperti itu bacanya. Iya. Tapi kalau faras Berulang. nah, kalau usul tadi berulang. Tapi kalau faras mungkin terkhusus di beberapa tempat tertentu sesuai riwayat yang ada gitu ya. Seringkalinya seperti itu. Oke. Seperti itu. Oke. Berarti tadi teman-teman kita udah tahu tentang ilmu qiraat seperti apa. Berarti bukan tentang perbedaan nada dalam baca ya, yang sering kori-kori bacakan di Indonesia itu sebelum acara-acara, berarti bukan itu ilmu qiraat itu ya, Cak? Yang saya tahu seperti itu. Oh. Terus kan tadi jenengan tuh belajar qiraat dan terhitung lama, kurang lebih berjalan 9 sampai 10 tahun. Dan berarti kan tandanya kalau lama tuh berarti betah. Kira-kira menurut Cak Mustafa sendiri, apa yang membuat Cak Mustafa itu tertarik mempelajari qiraat? Oh, kalau masalah itu gini ya. Karena di luar sana itu banyak riwayat-riwayat yang ketika orang itu diperdengarkan atau dibacakan, mereka itu kaget. Paham nggak? Iya. Bahkan mereka itu ada yang merasa kok aneh. Loh, Quran kok nguno gitu loh. Quran kok begitu. Bahkan yang baca seringkali disarankan apa? Sesat gitu. Enggak sesat. Quran kok dibaca aneh-aneh gitu. Iya. Loh. Dari mana asalnya, siapa yang bikin gitu? Nah, pada saat itu kan kita kalau di Indonesia itu kalau selesai menghatamkan Al-Qur'an sudah hafal lah. Riwayat hafaz itu kan dapat predikat hafid Al-Qur'an, penjaga Al-Qur'an. Iya, 30 juz jadi hafid gitu ya. Iya kan, penjaga Al-Qur'an. Maknanya kan penjaga Al-Qur'an. Penjaga Quran ya. Nah, saat itu saya itu merasa loh, di sana loh ada riwayat yang orang itu ketika dibacakan atau diperdengarkan, mereka itu kaget gitu loh. Terus saya dapat predikat penjaga Al-Qur'an itu kayak ada yang kurang. Nah, itu akhirnya itu awal pertama kali yang membuat saya itu tertarik untuk mendalami ilmu Al-Qur'an, karena jarangnya mendalami gitu, Siti. Iya. Jarang yang mendalami, Kita itu ingin mengenalkan ke masyarakat Quran itu riwayatnya nggak hanya itu gitu. Yang dimaksud yang Quran neko-neko itu juga Quran gitu loh. Iya. Itu juga kedudukannya sama-sama mutawatir. Yang kadang kita anggap aneh itu Quran juga. Itu Quran juga gitu loh. Iya. Nah, kemudian kita yang hafid Al-Qur'an itu mendapat predikat penjaga Al-Qur'an. Itu nggak tahu. Padahal gelarnya atau predikatnya itu penjaga Al-Qur'an. Loh, di luar sana itu masih banyak Al-Qur'an dengan riwayat yang lain, kedudukannya sama. Itu banyak orang yang nggak tahu. Bahkan oleh si hafid itu sendiri, penjaga Al-Qur'an. Mungkin kalau saya izin boleh menyelutuk, katanya hafid, katanya menjaga Quran, tapi kok yang dijaga sebagiannya saja, kayaknya kurang gitu ya, Caya? Itu saya, itu yang mendorong saya itu saya. Iya. Nah, untuk yang lain ya nggak tahu gitu. Iya. Itu yang maksudnya hal itu yang mendorong saya untuk mendalami ilmu qiraat. Ingin mengenalkan bahwasanya Al-Qur'an itu riwayatnya nggak hanya hafaz loh gitu loh. Iya. Kalau Anda ingin niat menjaga Al-Qur'an, ya seharusnya jangan mencukupkan diri di riwayat hafaz. Oke. Atau paling enggak seenggak-enggaknya Anda itu membatasi lah, misalkan hafid Al-Qur'an biriwayat siapa. Oh, bukan hafid secara total gitu ya? Hafid Al-Qur'an itu kan masih umum gitu kan. Al-Qur'an riwayatnya siapa kan gitu. Kalau hafid Al-Qur'an berarti kan itu maksudnya itu saat itu yang mendorong saya seperti itu. Itu masalah istilah saja. Sebenarnya nggak apa-apa. Gitu, sebenarnya nggak apa-apa, Siti. Ya, itu yang melatar belakangi, Siti. Yang memotivasi Cak Mustafa, saya ini misalnya punya gelar hafid, berarti saya tertuntut untuk menjaga Quran secara menyeluruh. Iya, gitu. Karena kan hafidul Quran itu. Mari kita sadar diri, guys. Oke, Cak. Tadi kan udah ngobrol tentang alasan Cak Mustafa tertarik mempelajari qiraat. Nah, kira-kira menurut Cak Mustafa, apa urgensitas mempelajari qiraat di zaman sekarang? Kalau untuk urgensitas itu secara secara penafsiran Al-Qur'an sendiri, kita itu butuh ilmu qiraat. Karena ilmu qiraat itu ya Quran itu sendiri. Artinya dengan perbedaan riwayat itu, Al-Qur'an itu saling bisa menafsiri, dapat saling menafsiri gitu. Contohnya misalkan Maliki Yaumiddin, gampang-gampangannya seperti itu. Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Kalau kita tahunya riwayat Maliki Yaumiddin, kita itu seakan-akan tahunya Allah itu hanya ya Maliki Yaumiddin. Allah itu adalah zat yang memiliki hari pembalasan. Kalau panjang Maliki memiliki memiliki hari
Allah adalah zat yang memiliki hari pembalasan. Tapi kalau misalkan kita belajar riwayat atau belajar ilmu qiraat, kita tahu bahwasanya di samping maliki yaumiddin bil alif, bi isbatil alif, itu ada yang maliki yaumiddin bidun isbatil alif Pendek atau ya, bidun maliki alif. gitu ya. Iya, jadi itu maknanya itu adalah Allah yang menguasai atau yang merajai hari pembalasan. Jadi kalau misalkan kedua riwayat ini digabung, sehingga kita tahu, oh Gusti Allah itu adalah Maliki Yaumiddin, sekaligus juga adalah Maliki Yaumiddin. Allah adalah zat yang merajai hari pembalasan, sekaligus juga yang memiliki hari pembalasan. Contoh lagi misalkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Nah, artinya al khairu wasyarr itu termasuk bala gitu loh. Iya. Nah, tergantung nanti gimana kita menyikapinya. Terus fitnah itu apa? Nah, kalau saya mendengar dari guru saya, fitnah itu adalah kullu ma yu'ridu ka'an dzikri maulak. Segala sesuatu yang dapat membuatmu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti bala itu ya asyar saja, enggak, al khair juga bala kalau itu dapat melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya apa? Wa ilaina turja'un. Wa ilaina tarji'un. Yang kita tahu apa? Wa ilaina turja'un. Wa ilaina tarji'un. Ada dua riwayat. Oh, beda berarti, ada dua riwayat berbeda ya? Iya. Ada yang turja'un, ada yang tarji'un. Nah, itu kalau dilihat dari sisi maknanya. Wa ilaina turja'un, kepada kami kamu akan dikembalikan. Lah, kamu ini siapa? Kalian ini siapa? Ya. Lah, wa ilaina turja'un. Itu yang dimaksud kalian itu adalah orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang selain yang mukmin yang nggak percaya dengan Gusti Allah. Kenapa? Karena keadaan mereka kembali kepada Allah itu dikembalikan. Artinya mereka itu dipaksa. Gitu. Dipaksa, turja'un, dikembalikan. Artinya ada kekuatan dari luar yang memaksa mereka sehingga kembali. Bukan berdasarkan kesadaran sendiri. Bukan. Tapi kalau wa ilaina tarji'un, kepada kami, kalian akan kembali. Maksudnya ya kalian kembali dengan diri kalian sendiri. Kenapa ya? Karena hubban lillah wa syauqan lillah. Nah, jadi itu bedanya. Kalau kita mengerti ilmu qiraat dan lain sebagainya, ini juga berimplikasi kepada hukum-hukum syariat gitu. Jadi atharul qiraat fi ulumil fiqh, atharul qiraat fil lughah, atharul qiraat fi ulumil arabiyyah. Karena ini juga Al-Qur'an karena qiraat itu juga Al-Qur'an. Qiraat itu Al-Qur'an, Sehingga dengan berbagai kita bisa mengambil istinbat hukum yang lebih luas. Iya. Berarti ya karena qiraatul Quran dan Quran yang menjadi landasan utama baik dalam tafsir dan berbagai ilmu lainnya ya, tentu dia memiliki peran penting gitu ya. Iya. Oke. Karena kita sendiri pun belajar ilmu agama atau perangkat-perangkat ilmu agama kan tujuannya untuk membantu kita memahami kalam Allah. Iya. Ya, kita belajar ilmu alat, ilmu hadis dan lain sebagainya kan untuk membantu kita memahami kitab Allah. Iya. Tujuannya seperti itu. Termasuk ilmu qiraat itu juga. Oke. Bahkan ilmu qiraat ini yang langsung bersinggungan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Iya. Bahkan qiraat itu ya Al-Qur'an itu sendiri. Gitu. Iya. Nah, tadi urgensitas udah. Nah, misal kita tertarik nih, Cak, untuk belajar qiraat ya, teman-teman. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan nih untuk belajar qiraat gitu? Menurut Cak Mustafa? Nah, itu tergantung juhudnya masing-masing sih. Tergantung apa? Juhud, kesungguhan masing-masing. Ya, kan semuanya kan punya kesibukan sendiri-sendiri. Iya. Terus kemudian punya kekuatan pikirannya sendiri-sendiri. Ada yang bisa fokus, ada yang nggak bisa fokus. Iya. Kalau saya sendiri itu yang sugro itu 3 tahun. Sugro 3 tahun. Untuk yang kubro 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 5,5 ya. Ya, 5,5 tahun. Jadi misal itu pun kemudian yang nyimak itu juga perlu sih, antum sungguh-sungguh, tapi nggak ada yang nyimak gitu. Karena kan masalahnya kan kita nyimak untuk qiraat saja itu butuh waktu lama loh Sidi. Itu bisa 1 halaman itu setara 1 juz. Iya kan, antum sugro sendiri itu 1 rubuk ya, 1 rubuk itu kira-kira 2,5 halaman, itu kan bisa 45 menit. Apalagi yang kubro gitu loh. Itu 1 halaman bisa setengah jam. Apalagi kalau 1 rubuk itu bisa 1 jam. Berarti kan kalau membaca riwayat Hafiz dengan hadar
Ya, itu dengan baca cepat ya. Berapa itu? Dapat berapa juz? 3 1 juz. jam 3 juz bisa ya. Nah, itu kira-kira ada nggak yang bisa meluangkan waktu untuk nyimak itu? Gurunya gitu Gurunya, ya. gitu. Oke. Saya sendiri pun kalau setoran ke guru, itu paling-paling disuruh berapa? 1 halaman. Sekali setor 1 halaman. Ya, karena mampunya itu. Iya. Karena mampunya itu. Waktu beliau kosongnya itu hanya mampu untuk nyimak 1 halaman. Itu sudah baik sih. Iya. Udah setengah jam lebih itu bisa-bisa. Nanti sisanya nanti dibantu teman, orang-orang Mesir atau siapa gitu. Iya. Gitu sih, Oke. Di samping kesungguhan antum juga ada guru Peran yang lain, orang ya. lain yang menyempatkan untuk Menyimak. antum, ya, untuk meluangkan waktunya untuk antum. Oke. Gitu sih. Ya berarti ya secara pastinya ya itu tergantung masing-masing ya, Cak. Cuma tadi kalau Cak Mustafa perkiraan 5,5 tahun ya. Untuk sugro dan kubro. Sugro dan kubro, dan itu ya bukan hanya dari kitanya tapi juga butuh peran penting dari guru dan hafalan kita sendiri dan ya, berbagai perhatian macam. guru ya. Iya. Guru sama yang menyimak itu tadi sih. Tenaga yang nyimak. Iya. Itu penting. Nah, mungkin lanjut ya, Cak. Tadi kan waktunya itu sekitar segitu. Berarti ya tidak bentar ya. Kalau Cak Mustafa itu pas belajar selama itu kira-kira tantangannya apa aja, Cak? Ya itu waktunya lama, kemudian dianggap orang itu seakan-akan kurang berdampak ke masyarakat gitu loh. Oh gitu? Iya, kurang berdampak ke masyarakat sih. Kak sudah butuh butuh waktu lama, kemudian di masyarakat dampaknya itu kurang. Loh, padahal sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mengajarkan Quran ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, yang belajar dan mengamalkan Al-Qur'an. Ya cukup itulah Siti. Iya. Apalagi untuk zaman yang akhir itu baiklah. Menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ya setidaknya kita itu masa hidup kita itu dihabiskan untuk ya mempelajari Al-Quran dan lain sebagainya. Iya. Berarti tantangannya itu ya, selain waktunya lama, juga kadang kita merasa mungkin dampak di masyarakatnya tidak langsung ya. Dampaknya tidak langsung. Tapi sebenarnya itu sangat berdampak sih. Nggak bisa kita itu menafikan ilmu qiraat, itu nggak bisa. Iya. Karena kalau menilik dari katanya Imam Ibnu Mujahid, orang yang menafikan ilmu qiraat itu sama saja menafikan tafsirul Quran bil Quran. Padahal itu adalah komponen yang utama dalam menafsiri Al-Quran. Ya kan, menafsir Al-Quran ya pertama ya harus dari Quran itu sendiri. Ya. Nah dia mengatakan ya. Quran itu nggak berdampak, belajar qiraat itu nggak berdampak. Iya. Berarti kan seakan-akan dia itu menafikan tafsirul Quran bil Quran. Iya, itu secara nggak langsung seperti itu. Ya dampaknya sebenarnya banyak sih. Dampaknya itu banyak ya, tadi ya masuk ke ranah syariat, masuk ke ranah tauhid. Misalkan bal ajibta wa yaskhurun. Ada riwayat yang lain itu bal ajibtu wa yaskhurun. Nah itu gimana? Nanti dibahas dalam ilmu akidah ya. Ya, nanti misalkan apalagi ta'amu miskin, fidyatun ta'amu masakin, fidyatu ta'amu miskin. Ya. Nah, itu kan miskinnya kan ada yang ifrat, ada yang jama'. Ya. Nah, nanti ulama fuqaha nanti istimbat. Oke. Ada yang ikut riwayat ini, ada yang ikut riwayat ini. Oke. Sebenarnya dampaknya asarnya itu banyak gitu. Hanya saja kita itu nggak ngerti. Bahkan dikatakan kalau katanya Imam Ibnul Jazari, jadi setelah beliau muqaddimah itu dijelaskan bahwasanya wa ba'du fal insanu laisa yashrufu illa bima yahfaduhu wa ya'rifu. Iya. Bahkan kemuliaan seseorang itu terletak dari apa yang ia jaga dan apa yang ia ketahui daripada Al-Qur'an. Jadi kemuliaan seseorang itu terletak dari apa yang ia jaga dan ia tahu tentang Al-Qur'an. Lidzaka kana hamilul Qur'ani asyrafal ummati ulil ihsani. Oleh sebab itu hamilul Quran itu adalah asyraful ummah. Asyraful ummah itu gimana? Maksudnya itu bangsawannya, umatnya Kanjeng Nabi loh. Kaum elit lah. Iya, loh umatnya Kanjeng Nabi itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Iya. Itu sebaik-baik umat. Lah bangsawannya itu siapa? Iya. Ya ahli Quran. Bangsawannya adalah ahli Al-Quran. Oke. Idza kana hamilul Qur'ani asyrafal ummati ulil ihsani. Bahkan wa innahum fin nasi ahlullahi. Di kalangan manusia, ahli Quran itu adalah keluarganya Gusti Allah. Iya. Ya kan? Gusti Allah. Wa innahum fin nasi ahlullahi wa inna rabbana bihim yubahi. Gusti Allah itu membangga-banggakan ahli Quran. Wa qala anhum fil Qur'ani wa kafa bi annahu awrathahu man istafa. Bahkan kemuliaan mereka itu dinas di dalam Al-Quran.
Itu kan dinas. Nah, itu sudah cukup membuktikan bahwasanya mereka ini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Nanti di akhirat, wa huwa fil ukhra syafi'un musyaffa'u fihi wa qawluhu alaihi yusma'u. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali Siti. Bahkan orang itu ketika mendalami ilmu Al-Qur'an secara nggak langsung dia itu orang yang telah diberi anugerah secukup-cukupnya. Kalau katanya Imam Syatibi itu wa inna kitaballahi awsaqu syafi'in, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sebaik-baiknya atau syafaat penolong kita yang paling ampuh, yang paling kuat. Wa auna ghanain wahiban mutafaddilah, dan merupakan sebuah anugerah yang cukup. Gitu. Awsaqu syafi'in loh, yang paling ampuh loh. Syafaat bahkan dikatakan oleh ulama, maksudnya dibanding dengan syafaatnya Rasulullah, ampuh mana? Ya kan? Dibandingkan gitu? Iya, ada ulama yang seperti itu. Ampuh mana syafaatnya Kanjeng Nabi dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu dikatakan awsaqu syafi'in? Sebab Al-Quran itu ketika memberi pertolongan kepada kekasihnya, itu kekasihnya nggak sampai masuk ke neraka langsung ditolong. Nggak sempat lah ya? Nggak sempat ngicipi neraka langsung ditolong. Lah kalau syafaatnya Rasulullah, maksudnya ahli kabair itu nanti dimandikan dulu, dicuci dulu lah. Ya dicuci nanti baru ditolong. Makanya itu yang dikatakan bahwasanya wa inna kitaballahi awsaqu syafi'in wa auna ghanain wahiban mutafaddilah. Berarti banyak banget lah ya Ya itu nanti kalau diperinci ya baca aja khutbatul kitab Imam Syatibi di Nazomnya Syatibi ya Caya. Atau di muqaddimahnya siapa? Thayyibatun Nashr Ibnu Jazari. Menjelaskan tentang motivasi-motivasi kepada ahli Quran agar selalu selalu semangat dalam belajar, termotivasi ya Al-Quran. Mungkin kalau saya pengen nanya tentang latar belakang atau kronologi terjadinya atau adanya qiraat tuh gimana Cak? Kok kadang orang tuh nanya, kok bacaan Quran bisa beda-beda, itu gimana Cak? Loh, justru malah adanya ilmu qiraat itu merupakan wujud rahmat atau kasih sayangnya Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi. Kalau menilik dari katanya Imam Ibnul Jazari itu wa aslul ikhtilaf, bahasanya asal dari adanya perbedaan riwayat ini itu karena anna rabbana anzalahu bisab'atin muhawwin. Ya karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dengan sab'at ahruf muhawwinan ay mukhaffifan 'alal ummah, sebagai keringanan untuk umatnya Kanjeng Nabi. Karena begini, Al-Qur'an kan diturunkan menggunakan bahasa Arab melalui lisannya Kanjeng Nabi kan? Qur'anan Arabiyyan ya kan? Kemudian orang Arab sendiri pada saat itu berkabilah-kabilah. Kemudian dzawahirul lahajat mereka itu berbeda-beda, mutabayyinah, berbeda mereka itu. Lah kalaulah itu dipaksa menggunakan satu huruf saja, itu pasti keberatan. Nah kayak kita sendiri orang Jawa. Itu kan logatnya kan macam-macam lah. Kalau dipaksa satu logat itu kan susah. Tapi apakah qiraat maksudnya yang dimaksud sab'at ahruf itu apakah lahajat? Ya enggak. Yang enggak seperti itu. Lah ulama di sini berbeda pendapat. Sampai ada 40 pendapat. Tapi itu diikhtisar oleh Imam Ibnul Jazari, waqila fil muradi aujuhu. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ahruf sab'ah itu adalah aujuh. Enggak, bahkan yang dimaksud adalah wa kaunuhu ikhtilafa lafdzin aujahu. Yang dimaksud adalah ikhtilaf alfa. Itu adalah aujah. Aujah itu arjah atau apa? Arjah asah, yang lebih rajih lah ya. Lah, yang kemudian ada 7 wajah. Di sini ulama menerangkan lagi bahwasanya di sana itu ada 7 wajah yang boleh yang menerima perbedaan riwayat tersebut. Misalkan ditinjau dalam bentuk isimnya, misalkan isim mufrad, tasniyah atau jamaknya. Itu nanti ada 7 wajah jadi. Kayak misalkan tadi ta'amu miskin, ta'amu masakin. Itu kan ditinjau dari perbedaan apa? Bentuk kalimat isimnya itu apakah dia mufrad, tasniyah atau jamak. Nanti ditinjau dari perbedaan apanya lagi, tasriful af'al. Iya, maksudnya perubahan bentuk fi'ilnya, misalkan ada yang mudhari, ada yang madhi, ada yang amr. Itu bisa berubah sih. Misalkan qala a'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Gitu. Ya ada yang a'lamu, ada yang fi'il amr. Fi'il amr. Nanti sampai 7 aja. Dijelaskan juga. Cukup. Banyak. Itu nanti kita ngaji sendiri ke beliau lah. Sekarang saya mau nanya gini, Cak. Kan tadi berarti kan perbedaan tuh banyak di qiraat ya. Yang tersebar pun banyak.
Apa kriteria kiroat yang diakui? Yang mana itu bisa dikatakan kiroat dan boleh kita baca, itu kriterianya apa, Cak? Jadi ada 3 rukun. 3 rukun. Yaitu dikatakan sebagai Al-Quran. Yang pertama apa? Fakullu ma wafaqa wajha nahwi, sesuai dengan kaidah Nahu. Wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi, sesuai dengan Rasm Utsmani, Rasm Utsmani, masih ihtimal. Kemudian wasahha isnadan, sanadnya itu sahih. Harus jelas sanadnya ya. Sanadnya sahih, kedudukannya itu sahih. Huwal Qur'anu, ini adalah Al-Qur'an. Jadi kalau memenuhi 3 komponen tersebut, maka dikatakan Al-Qur'an. Fahadhihi thalathatul arkanu. Inilah 3 komponen Al-Qur'an. Wa haitsu ma yakhtalla ruknun asbiti. Sekiranya ada satu rukun yang kok kurang, nggak ada salah satu rukun nggak terpenuhi, maka asbiti, maka tetapkanlah hukumnya itu syududahu. Maka anggaplah itu adalah qiraat yang syadz. Lau annahu fis sab'ati, meskipun nanti jalurnya itu ada dari qiraat sab'atan matus sab'ah. Jadi harus memenuhi 3 rukun dikatakan Al-Qur'an itu. Apa tadi? Berarti pertama harus syaratnya itu sesuai wajah nahwu ya, berarti kaidah nahwu lah. Yang kedua Rasm Utsmani. Meskipun ihtimal. Yang ketiga itu sanadnya harus jelas. Iya, sanadnya harus sahih. Itu syarat 3 kriteria bacaan itu bisa dikatakan qiraat yang benar ya, dan boleh dibaca seperti itu ya, Cak. Boleh dibaca. Oke. Kalau yang nggak memenuhi berarti ya termasuk syadz. Meskipun kekurangan 1 rukun tadi itu maka syadz. Oke. Iya. Selanjutnya gini, Cak. Kita tuh di Indonesia kadang sering dengar qiraat tuh sab'ah. Iya. Mungkin di tempat lain atau bahkan di Indonesia sendiri itu pernah dengar juga ada namanya qiraat asroh. Itu bedanya apa, Cak? Atau yang benar tuh yang mana gitu? Ya, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Karena dua-duanya itu termasuk qiraat yang shahihah dan mutawatirah. Iya. Jadi yang mutawatirah bukan kok sab'ah saja, enggak. Enggak sab'ah saja. Yang 3 itu juga mutawatirah. Katanya Imam Ibnul Jazari di Durratul Mudhiyah itu, fakhud nadmi hurufa thalathatin. Pelajarilah nadhmu ini yang berisi tentang 3 qiraat. Tatimmu biha al-ashrul qiraati fangkula. Yang akan menyempurnakan qiraat itu menjadi 10 asro. Maka fangkula, maka nukilah, karena 3 ini juga termasuk mutawatirah dan juga shahihah. Iya. Itu yang masih suro. Nah, apalagi yang kubra, kalau yang kubra itu shahihah, derajatnya itu shahihah. Tapi ada yang nggak sampai mutawatirah. Jadi kalau yang sab'ah itu adalah 7 qiraat, qiraat yang disandarkan kepada 7 imam. 7 imam. Jadi qiraat yang disandarkan kepada 7 imam. Kemudian dia datangnya dari jalurnya Imam Syatibi. Ya kan, dan Durra itu min tariqi Syatibi wa Durra itu namanya suro. 7 sama 3 jadi jadi nanti asro. Kalau yang 7 itu nanti sab'ah. Kalau yang asro, ketambahan 3 qiraat tadi. Ketambahan 3. Jadi nanti kalau ini digabung menjadi qiraat asro. Dari jalurnya siapa? Syatibi dan Durra. Imam Syatibi dan Durra. Berarti hubungannya seperti itu. Hubungannya sab'ah sama asro itu kalau di mantik gitu kayak am sama khos gitu ya. Yang asro itu yang am, yang khos itu yang sab'ah. Jadi di asroh tuh pasti mencakup yang sab'ah. Sab'ah itu sebagian dari asroh lah. Bukan berarti beda total, tidak, tapi ya dia hanya sebagian dari yang 10 itu. Ya, silsilahnya kan gini, Siti. Jadi matannya, ini boleh dijelaskan nggak apa? Sudah cukup. Secara singkat aja mungkin. Jadi matan Khirzul Amani itu merupakan ringkasan dari kitab Taisir. Kitab Taisir karyanya Abu Amr Ad-Dani. Gurunya Imam Syatibi. Nggak tahu. Saya nggak tahu sih, nggak tahu apa gurunya, saya kurang tahu. Jadi beliau itu menadhamkan atau meringkas kitab daripada At-Taisir. Makanya beliau mengatakan wa fi yusri at-taisiru rum tukhtisarahu. Jadi untuk memudahkan qasidah beliau itu beliau bermaksud untuk meringkas kitab At-Taisir itu sehingga fa'ajnat bi'aulillahi minhu mu'amala. Jadi sehingga nadhaman atau qasidahnya beliau ini menjadi rimbun akan kemanfaatan bisabab bi'aunillah minhu melalui kitab At-Taisir. Lah itulah adabnya junior dan ke senior gitu loh. Jadi enggak ini karena aku ini qasidahnya karena aku enggak lebih keren saya gitu enggak ya. Enggak seperti itu. Bahkan beliau mengatakan wa alfafu hazadat. Sehingga kemanfaatannya ini bertambah binasri fawaidin.
dengan tersebarnya faedah-faedah atau kemanfaatan-kemanfaatan. Tapi lah, meskipun begitu Imam Syatibi itu merasa malu. Falafat hayaan wajahaan tufaddola. Jadi jadi karena beliau itu merasa malu, merasa dirinya itu lebih tinggi. Makanya mukanya itu ditutupi karena malu hayaan antufaddola, merasa diunggulkan atau dan lain sebagainya. Kemudian lah setelah jadi kitab Hirzul Amani itu matan Hirzul Amani, datanglah Imam Ibnul Jazari. Nah beliau itu bermaksud menyempurnakan yang 7 tadi. Bahwasanya yang mutawatir itu nggak hanya 7 itu, nggak hanya 7 itu saja, tapi ada lagi 3 riwayat yang juga mutawatir. Sehingga beliau menyusunlah kitab namanya itu Tahbirut Taisir. Jadi penyempurna dari kitab At-Taisir. Lah kitab Tahbirut Taisir ini kemudian dinazumkanlah jadi Durratul Mudiyah. Oke. Sehingga kalau kita ingin belajar Qiraat Asyra, nah itu ya harus dari kitab Syatibi sama Durra. Min Thariqai Asyatibi dan Durra atau Imam Ibnul Jazari. Kemudian thariqnya disamakan dengan yang Imam Syatibi tadi, disamakan ya melalui Imam Syatibi dan Abu Amr Ad-Dani. Oke, itu berarti kalau Asyra seperti itu ya, dari Nazum Syatibiyah sama dari Nazum Durra. Iya, ringkasnya seperti itu. Kemudian beliau menyusun kitab lagi yang Imam Ibnul Jazari itu merasa belum cukup, beliau itu mengumpulkan semua riwayat yang sahihah. Semua yang ada yang sahih dikumpulkan semua. Jadilah kitab namanya itu ya Allah astagfirullah, enggak An-Nasr fi Qiraatil Ashr. An-Nasr, ya, ya itu kurang lebih ada hampir 1000 turuk atau 1000 jalur. Kalau tadi kan yang Sughra itu melalui jalurnya Imam Syatibi dan Durra saja, satu jalur saja kan. Tapi kalau yang dikumpulkan Imam Ibnu Jazari ini hampir ada 1000. Makanya beliau mengatakan fitnaini wa illa arba'u fahyazuha alfitarikin tujma'u. Hampir ada 1000 turuk. Lah kemudian dinadamkan oleh beliau menjadi Thayyibatun Nashr. Nah gitu. Oke, Cak. Nah, dari tadi kan kita jelasin qiraat nih. Kayaknya yang denger kalau yang belum pernah belajar rada puyeng gitu, Cak. Nah, mungkin kalau yang pengen belajar nih, Cak, kira-kira syarat untuk mempelajari qiraat itu apa? Apakah harus dia pernah hatam 30 juz dengan riwayat tertentu atau gimana? Yang paling penting itu harus ngerti dirayah dulu. Lebih sebelum ke hatam, dia harus mengerti dirayahnya apa? Dirayah apa tuh? Dirayahnya cara membaca Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oh, itu minimal ya, Cak? Itu minimal? Ya minimal matan Jazari lah. Pernah belajar tajwid dan bisa mempraktikannya gitu ya? Karena kan gini, katanya Imam Ibnul Jazari itu apa? Fahadhihi muqaddimah fi ma'ala qari'ihi lama. Jadi ini adalah nazam permulaan yang harus diketahui oleh para pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran harus ngerti loh. Iya. Kenapa? Karena Allah ketika menurunkan Al-Quran itu ya dengan tartil. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Seenggak-enggaknya itu tahu ini. Jangan hatam dulu gitu loh, maksud saya. Ya kan sekarang kan banyak yang hatam tapi nggak ngerti. Misalkan wakofnya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wa qalu takhadallahu waladan subhana kan gitu. Ya seharusnya kan wakof kan. Nah itu harus ngerti dulu, setelah itu baru hatam. Hatam tahsinnya baru setelah itu ya hafal minimal ya yang dibaca di daerah itu, misalkan hafaz ya kita ya hafaz selesai. Karena jangan sampai Anda misalkan mempelajari riwayat lain tapi belum menguasai ini, aneh. Aneh. Anda ingin mengajarkan ke siapa? Sedangkan masyarakat kita sendiri itu masih asing. Masih asing dengan adanya riwayat selain hafaz. Jadi kan bahkan nanti ada yang baca riwayat nanti dikiranya Al-Quran kok dibikin-bikin atau dineko-neko kan gitu. Oke. Berarti kalau emang pengen atau punya ketertarikan belajar qiraat, minimal tahu tajwid, bisa mempraktikkan tajwid. Setelah itu baru nanti menghafal sampai hatam ya, Cak. Minimal nanti seperti itu. Baru masuk untuk mempelajari qiraat dan berlanjut seperti itu. Tapi guru kita nggak menyaratkan untuk itu guru kita untuk yang orang-orang Indonesia itu harus hafal Quran. Tapi untuk yang daerah lain, maksudnya Asia Tenggara yang untuk negara yang lain itu nggak diharuskan. Oh, ada terjadi perbedaan lah ya? Iya, seharusnya sih nggak ada hukumnya sih dia. Cuman idealnya itu seperti itu. Biar lebih enak juga kayaknya yang belajarnya, yang nggak keberatan gitu ya, Cak? Iya, karena kan udah tingkat lanjut. Karena qiraat itu udah tingkat lanjut. Istilahnya itu pasca tahfidz lah. Pasca tahfidz. Belum muqaddimahnya itu nanti muqaddimah matan Jazariyah itu
pra-tahfidz. Pra-tahfidz. Nah, Terus nanti tahfidz. setelah menguasai baru tahfidz. Tahfidz. Nah, setelah tahfidz apa? Pasca tahfidz. Ah. Belajar apa? Belajar qiraat itu. Berarti ada kurikulumnya tersendiri ya, Cak? Ya, kira-kira begitulah. Oke, oke. Nah, selanjutnya nih, Cak. Kan apa namanya? Cak Mustafa udah belajar qiraat lama gitu ya. Udah belajar qiraat lama, juga menelusuri berbagai kitab qiraat lah. Kira-kira nih, Cak, ini menurut Cak Mustafa sendiri aja. Ada nggak sosok ulama atau imam bahkan di ilmu qiraat yang menjadi panutan Cak Mustafa dan kenapa alasannya? Itu Imam Hamzah. Imam Hamzah salah satu imam qiraat itu. Iya, yang qiraat 7 itu. Bahkan beliau itu dikatakan apa wa Hamzatu ma azkahu min mutawari'in. Itu orangnya itu sangat wirai. Allah. Imaman saburon lil Qur'ani murad. Tila. Beliau itu seorang imam yang sangat sabar dengan Al-Qur'an. Allah. Beliau itu saya pernah mendengar, ini kisahnya dari guru saya mendengar. Mhm. Katanya saking sabarnya Imam Hamzah. Beliau kan selain apa mukri Ahlul Qurra itu beliau itu seorang qadhi. Di tengah kesibukan beliau di Kufah itu beliau itu ketika apa mengajar murid itu kan di tengah padang pasir. Maksudnya panas waktu daerah situ tuh panas gitu. Ada salah seorang murid itu yang merasa kasihan dengan gurunya. Guru saya itu sudah sepuh, tiap hari khatam Al-Quran. Terus kemudian kok nggak ada yang bantu gitu. Kira-kira seperti itu. Saya ingin berinisiatif, saya ingin sungkan ngasih lah, muridnya sungkan gitu. ngasih segelas air minum gitu. Segelas air minum kepada Imam Hamzah. Tapi uniknya di sini Imam Hamzah itu ketika tahu yang memberikan apa secangkir air minum itu muridnya, beliau itu menolak. Nggak mau. Karena jangan sampai segelas air minum ini menjadikan balasannya nanti di akhirat itu berkurang atau berkurang. Oh, berarti itu saking wirainya beliau. Bahkan dikatakan Ahlul Kufah pada zaman itu tidak terkena bala itu disebabkan adanya Imam Hamzah. Allah, penolak balanya lah ya. Iya. Masya Allah. Oke, berarti salah satunya Imam Hamzah ya, Cak. Iya, salah satunya. Masing-masing imam punya kelebihannya masing-masing situ. Oke. Mungkin terakhir, Cak. Mau nanya tentang apa namanya? Kan tadi syarat-syarat yang mau belajar qiraat. Kira-kira nih, Cak Mustafa punya nggak apa namanya atau kriteria tentang guru yang bisa kita datangi untuk kita mengambil ilmu qiraat darinya? Seenggak-enggaknya itu ada dua kriteria. Dua kriteria. Ya, dua kriteria ini itu apa yang menjadikan a'immatul qurra itu terpilih. Paham nggak? Maksudnya itu Imam Qurra itu kan dipilih. Padahal zaman itu kan banyak Ahlul Qurra. Tapi kenapa yang dipilih 7 itu? Kenapa yang dipilih 10 itu? Oke. Paham nggak? Kenapa dipilih 7 ditambah 3 itu? Kenapa nggak yang lain? Lah itu ada dua kriteria. Lah katanya Imam Syatibi takhayyarahum nuqatuhum. Yang memilih mereka 7 imam itu adalah nuqat. Nuqat itu ulama yang pakar di bidangnya. Nuqat itu ya pakar, ulama yang pakar. Yang milih itu dari para pakar lah ya. Mereka memilih siapa? Para pakar itu memilih siapa? Kullabariin, semua orang yang berkompeten dan ulung. Artinya ulung, ya. Mungkin gitu loh. Pertama yang harus Anda atau antum lihat dari calon guru antum itu dia itu mungkin enggak. Gitu loh. Mungkin di bidang itu enggak. Kira-kira itu mungkin gitu. Kemudian walaisa ala qur'anihi muta'ab Gila. Kemudian tidak menjadikan Al-Qur'annya itu sebagai muta'ak. Gila. Apa itu? Muta'akila itu sebagai sumber untuk mencari penghidupan. Iya. Gitu. Karena ya para imatul qurra itu di samping mereka itu dobitnya itu Masya Allah. Mereka itu juga orangnya itu udul. Udul itu wirai atau zuhud. Ya wirai dan zuhud. Artinya tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan apa-apa. Oke. Berarti seenggak-enggaknya itu sih. Kalau ada guru yang seperti itu, ya sebaiknya berguru. Oke, itu berarti dua kriteria dari calon guru yang patut kita datang. Sebaiknya nggak menafikan yang lain. Yang lain. Iya. Idealnya menurut Cak Mustafa seperti itu ya. Yang dua karakter yang dimiliki oleh a'immatul qurra. Oh, berarti Cak Mustafa berkaca ke apa yang dilakukan itu ya. A'immatul qurra. Oke, Cak Mustafa, makasih banyak ini. Teman-teman, kita udah bahas banyak tentang ilmu qiraat khususnya dan juga pengalaman Cak Mustafa umumnya, mulai dari gimana perjalanan beliau belajar qiraat, juga ilmu qiraat itu apa, tantangan dan saran-saran dari Cak Mustafa.
Semoga apa yang kita dengarkan tadi bermanfaat ya Cak Mustafa ya. Ya Rob. Bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan khususnya ini, juga menjadi berkah, juga menjadi wasilah Cak Mustafa dimudahkan segala urusannya ke depan. Amin ya Rabbal alamin. Oke Cak, izin biasanya saya nutup podcast dengan pantun lagi. Ayo Siti, Oke. silakan. Tolong dicakepin semua ya. Oke. Amu Ahmad bininya 4. Kok pada diem ah? Amu Ahmad bininya 4. Biar muat mobilnya Apivi. Saksikan podcast kami setiap hari Jumat yang akan tayang di Nums TV. Oke. Makasih banyak Cak Mustafa atas waktu dan ilmunya. Ya Rob, ya alhamdulillah. Semoga bisa ketemu lagi di lain waktu Cak. Ya Rob. Oke teman-teman, makasih semua yang udah menyaksikan podcast kita. Semoga tadi semuanya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.